Bisa bohong dong, Mbak. Kalau kayak masuk ke Yusril, inget Facebook zaman dulu, Facebook page mirip-mirip gitulah. Oh gitu. Dan bahkan kita bisa upgrade pencapaian kita gitu di LinkedIn. Misalnya, gue udah ngerjain legalitas A gitu. Misal pencapaian orang adalah umroh gitu. Iya. Atau itu di sosial media. Ada juga kayak program kantor ada kan ada CSR ada di kantor. CSR kantor. Kayak gini nih kita datang di Gen FM nanti kita munculin bisa kamu gitu. update begini-begini. Iya dong. Gini. Gue kan butuh admin LinkedIn. Yang bisa bikinin nggak? Oh berarti langsung Buka cari lokernya? Iya, cari loker. Dicari update LinkedIn. Tapi pertanyaan Pak Kemal sebenarnya tadi berangkat dari kalau misalnya ada nggak yang paling tua umur berapa untuk orang yang masih upgrade LinkedIn-nya gitu? Karena tadi atau gua yang lamar kerja. Karena gue nanya nih, kan gue kan lahir tahun 81. Iya. Gue tanya sama teman-teman gue yang udah, ya temen gue kan antara 45 50 nih. Iya. Mereka punya, tapi itu dibikinnya sama sekretarisnya. Kalau gue kan freelance nih, nah jadi gue nggak punya kayak gitu-gituan. Nah temen gue yang kerja corporate, baik itu pemerintah non pemerintah, gue nanya, lu punya nggak sih? Kayak punya deh gitu ya, kayak sekretaris gue bikinin deh gitu. Kayaknya asisten gue bikinin deh gitu. Pasti pada ngomongnya begitu gitu. Itu kayak mention yang tadi yang di TikTok nyari direktur Tangsel gitu. Kalau misalnya posisi yang memang udah lama gitu, yang udah paling outs gitu. Itu pasti nyarinya memang loker-loker direktur. Gitu. Jadi di perusahaan itu masih di LinkedIn juga. Pasti di LinkedIn. Masih di LinkedIn karena si recruiter akan melihatnya validasi buat mereka bener enggak sih gitu di salah satu direktur tersebut gitu. Dan kita bisa ngecek kan kalau misalnya di direktur itu di OSS ya, kalau misalnya HRD ada yang live gitu. Di OSS namanya online submission. Kayak gitu. Jadi ini kurang lebih kayak zaman gua tuh adalah headhunter. Cuman sekarang udah dipublish. Iya. Kalau zaman gua kan itu headhunter YTT aja tuh. Iya. Halo Pak Yusril. Saya dari sini. Ada perusahaan yang interest sama Pak Yusril nih. Nah itu kan karena itu kan cuman kayak YTT aja tuh. Betul. Yang tahu lu dan lu kenapa diminta. Dan zaman gua kalau ditelepon sama headhunter, wow. Amazing. Tapi itu kita kalau sekarang kan lu udah ke-publish semua, ya kan lebih kebuka ya. Oke, gua tanya aja sama orang. Tapi dia ngaku nggak as a headhunter itu, Pak? Ngaku. Oh, ngaku. Ngaku. Karena dia nggak ngasih tahu. Zaman gua ya, dia nggak ngasih tahu bahwa yang ngundang siapa tuh, yang mau lu tuh siapa, dia nggak ngasih tahu. Tapi biasanya teman-teman headhunter tuh emang kayak gitu sih Kak. Jadi dia di awal dia kontak mungkin kandidat-kandidat itu, dia nggak pernah publish under kliennya mana. Tapi begitu mereka udah screening atau masuk interview pertama, baru ke interview user, mereka baru dikasih tahu. Dan kerjanya headhunter masih sama kok kayak gitu. Makanya ada posisi HR recruitment gitu. Tempat interview juga beda, Jo. Apa itu? Tempat interviewnya beda. Oh pasti. Biasanya beda itu. Interviewnya di mana tuh, Kak? Gue pernah arahnya kemana nih? Kalau zaman dulu enggak, tempatnya emang tempatnya lux gitu. Luxurious gitu. Beda. Bukan kayak di kantor biasa. Private gak? Hah? Ya private lah. Karena kan dia nggak mau ketahuan sama orang. Iya. Maksudnya private-nya tetap di luar kantor kan, Kak? Bukan. Iya, gua tahu sih. Itu maksudnya di meeting room. Pikiran saya udah kemana-mana. Coba lurus lagi Kak. Coba ya. Oh, di situ. Oh, iya. Karena referensi saya drama Jepang beda ya interviewnya ya. Drama Jepang tuh apa? Ininya ya, drama cinta di Jepang. Oh iya. Dracin mungkin ya sekarang. Dracin. Alright, sekarang buat sobat Gen yang masih ya say lu fresh graduate. Harus disiapin apa sih? Ini buat yang lagi nonton ya, fresh graduate atau menuju fresh graduate. Kayak Arsyad nih, ini kan dia menuju. Apa aja sih Kak yang harus disiapin? In this economy, in this situation right now gitu ya. Apa yang harus disiapin? Jadi kalau yang buat teman-teman fresh graduate ya, atau sobat Gen yang lagi struggling di semester akhir gitu ya, yang perlu disiapin salah satunya adalah skill. Kalau ijazah kita lulus pasti dapet kan, kita udah lulus gitu. Tapi kalau skill kita perlu menajamkan skill-skill kita, terutama skill-skill yang mendukung kita kerja di kantor, Microsoft Office, Google
Workplace ya. ya. Itu bisa banget teman-teman. Google Workspace. Workspace. Sekarang Apa Microsoft Office agak terkalahkan dengan Google gitu Kak. Kan itu kita pernah ada cerita yang ada sobat Gen selingkuh via Google Workspace. Wow. Membagongkan nggak? Gila. Dia bahkan selingkuh via chat yang ada di Google. spreadsheet. Spreadsheet. Tapi kan kalau misalnya ngomongin soal Google spreadsheet yang ada di kantor itu kan nge-link. Iya. Iya. Oh, dia Ini berdua doang. nge-link tapi berdua doang. Berdua Oh, doang. pintar. Cuman Oh, dia mereka di private berdua. gitu. Wah, gila. Keren. Ini Iya. cara baru. Iya. Enggak, maksud gua ya Bukan ini. cara baru. Enggak, bukan. Maksudnya buat komunikasi. Iya. Iya. Terus kalau misalnya yang tadi tuh kayak sekarang tuh ya ijazah itu penting gak sih? Penting memang. Tapi yang diperluin adalah skill based hiring. Oke. Karena kalau misalnya kita Skill ya based hiring. Ya biasanya recruiter tuh ada 3 rules Ya, namanya oke. ASK, attitude, skill, knowledge. Oke. Kalau misalnya proses interview pertama pasti kita ngelihatnya dari situ. Yang Oke. pertama pasti attitude. Pasti. Paling penting. Ya. Dari attitude langsung masuk ke skill. Skill. Dia sesuai nggak sih sama kualifikasi kita Oke. gitu. Habis dari situ yang terakhir baru. Lu semakin tinggi jabatan orang, semakin susah gak sih ngeliatnya? Oh, pasti. Iya kan? Pasti. Pasti. Belum Semakin lagi, susah ya. semakin susah. Mau dia kerja di sini, apalagi kalau udah semakin tinggi jabatannya, artinya attitude-nya juga dilihat. Betul. Ya kan? Betul. Orang ini akan datang membawa kebahagiaan Atau kesenangan gitu ya. atau drama. Iya, benar Iya. banget. Oke, artinya begitu. Iya. Oke, tadi yang balik lagi, as a fresh graduate harus tahu si Google apa tadi? Google Workspace. Workspace. Ya. Microsoft Microsoft Office pasti. Office sudah pasti, itu Iya. emang dari zaman dulu tuh ya. Bahkan sekarang tuh pakainya 365 buat beberapa perusahaan Iya, besar. 365. 365. Oke. Iya, Yang karena itu lebih bisa akurat nge-link lagi. gitu loh, Kak. Sabar. Biasanya karena berbasis cloud. Aku Dia Kebayang kalau misalnya ada teknologi baru, dia langsung pusing Langsung kepalanya. beban gitu ya. Iya, pusing kepalanya. Kebayang gak kalau gue tiba-tiba unemployed? Gue telepon Ajun dan Sama gue Kak telepon Desta. Desta. Ada kerjaan gak, Bro? Ada nih direktur. Ada nggak? Lu ini gimana nih Google ini gimana caranya? Iya. Oke, jadi Iya. itu basicnya itu. Iya, Itu iya. itu kan basic. Gue Betul. pengen yang stand out dong. Misalnya gue fresh graduate nih. Iya. Gue pengen bener-bener kayak sama teman-teman HR. Wah ini nih. Apa yang Iya. ngebuat ini nih? Coba kita telepon nih, kita hire. Kita coba telepon interview. Apa yang ngebuat dia kan? Ini buat yang nonton ya. Biar lu tahu bahwa biar lu stand out di antara CV-CV yang lain. Oke. Personal branding. Tuh dengerin. Personal branding Dengerin. Di CV dan juga di Portofolio. LinkedIn atau Oke. di portfolio Ya, gitu. oke. Karena Oke. kalau denger kita tuh, guys. bicara resume tuh ada 2 Kak, ada portfolio, ada CV. Oke. Tapi tergantung kita posisinya yang di apply itu apa gitu. Kalau emang apply-nya untuk teman-teman IT yang ada di industri kreatif biasanya pakainya portfolio. Oke. Gitu. Tapi kalau yang kayak kita nih HR, finance itu kita pakainya CV gitu. Oke. Apalagi kalau misalnya di IT industry. Kebetulan kan aku di perusahaan IT industry. Iya, Itu iya. skill-skill yang memang skill set yang harus dipunya sama si para kandidat ini. Iya. Misalnya dia certified dari Google, Oke. certified dari Apple gitu. Hmm. Dia punya sertifikat yang Cloudflare lah, NetApps dan lain sebagainya. Gue nyebutin. Sabar. Gitu ya. Ada banyak istilah baru lagi, Iya. sabar. Cloudflare Saya tahu juga kan? saya juga coba merespon ini. Cloudflare apa itu? Iya. Iya. Mungkin ada yang lebih Atau familiar lagi. lebih familiar namanya JavaScript. Itu jadul banget. Ayo, masuk. Oke. Ini jujur ya, buat gue yang umur 45, Iya. ya oke lah gue nggak relate sama kayak gini. Iya. Tapi kalau lu di umur 20 Iya. dan lu nggak ngerti terms-terms kayak gini, gue sih deg-degan. Iya. Betul sekali. Gue jujur ya, gue di sekali umur 20, gitu. kalau misalnya gue di umur 20 dan gue nggak ngerti apa terms, and bukan hanya nggak ngerti, I don't know how to use it. Iya. I Yeah. don't know how to use it. Yeah. And how is it gonna be useful for my life? Di umur 20, apa yang dibilang sama Jin gue kagak paham, gue sih deg-degan. Betul. Mendingan Dan gua itu nggak tuh usah ngirim berkembang CV deh. Kak, berkembang banget Iya. banget. Banget. Apalagi Dan kalau pasti udah cepet ya. teknologi based Iya. betul. Iya. Karena balik lagi ya, kenapa gue tanya gimana sih biar lu bisa stand out di antara CV-CV yang lain? Betul. Pada saat dulu, gue kan tipe-tipe, gue tuh di kantor juga dari zaman dulu sampai kantor sekarang, gue juga dipercaya sama kantor untuk ngelihat orang, bukan ngeliat itu. Gue kayak
ini oke nggak menilai nih lah Ya, ya. ya, untuk kreatif gini-gini, gue Ya, ya, interview ya Pak, banyak yang ada kok, ada gue tuh di interview sama lu dong Mal, oh iya gitu, nggak diterima lagi sama lu, mulai dan dia jadi Siapa ya? klien gua. Jadi kamu yang nyeleksi selama ini. Yang mana, Pak? Tolong seleksi lagi lah. Oh, berarti ini pakai feelings juga. Nah, karena gue kan kalau gue udah sama tim HR sini udah disaring. Ya, Jadi ya. gue udah kayak ibaratnya top 5-nya aja Ya, gitu ya, loh. ya, ya. Nah, gimana pertanyaan gue adalah, ini si tim HR ini bisa nyaring jadi 5 tuh gimana ya gitu. Iya, iya. Gue pernah kok ada di momen kayak CV gue lihat, ini zaman dulu ya, zaman Ya. dulu. Ya. Udah dari tipe kampusnya aja. Oh, dari kampusnya. Oh. Jadi Tier nggak nih udah dua kampus nih. Iya. Kampus yang tipe ini sama tipe ini, karena dari perusahaan gue yang dulu begitu. Betul. Oke, kita buka nih. Ini kampusnya ini kampus ini udah nggak dilihat nih yang kanan nih. Oke. Nggak dilihat, ini zaman dulu ya. Ya. Iya, iya. Ya. Yang kiri dilihat. Saat begitu, yang ini udah kemana? Buang sih. Iya. Kalau Buang. sekarang Emang nih Sama begitu dari sih. sini, set Mirip-mirip sih, Mirip-mirip. ini zaman dulu ya. Diambil, set Hmm. langsung dilihat. Nah, kenapa tadi personal branding I think it's very good ya? Karena ada gua ada momen berdua sama tim gua, orang kreatif juga. Dia ngebuang nih, cekrek CV orang. Dan gua udah lihat, kenapa jangan lu buang, tapi kan dia nggak masuk kampus ini Mal, nggak masuk ke sini. Terus dia bilang nih, gue tahu orang itu dan gue pernah kerja sama orang itu di satu TVC Oke. dan dia bagus, gue bilang. Memang kampusnya B aja. Orang dalam dong. Gue tahu, jadi kayak gue pernah kerja side job sama Oh, dia. ya, oke. Dia ya udah gue ambil tuh, set, udah kepake dan bener. Jadi kan artinya di yang gue buang aja, siapa tahu di situ ada emas. Betul. Right? Iya, iya. Jadi personal branding is Personal very branding. important. Ya. Jadi bener ya, HR itu ngebuka social media itu bener ya sekarang. Betul. Ada yang betul, ada yang salah sih. Cuman kalau misalkan apakah itu menjadi nilai utama, enggak. Kita lebih ngeliat activity-nya Referensi aja. gitu ya. Apa yang red flag dari IG, dari social media sampai pinter nih misalnya, Ya. pinter ya. Ya. Oh, Ya. begitu lu buka social media, enggak lagi. Aduh. Tapi Pasti kalian attitude. Ya. Attitude Iya, ya? attitude Attitude sih, apa? attitude. Coba ini biar pada belajar. Attitude apa? Yang begitu di IG-nya kayak Kayak gini, Sobat Gen lagi ikut live gitu ya. Tata bahasanya gitu. Kurs ya? tuh guys, tuh Komen hati-hati. gitu kan, sembarangan Iya. komen gitu, Iya, pakai Males real ya? account gitu. Iya, Itu iya. tuh kayak jadi untuk di beberapa posisi terutama Iya. yang mereka represent perusahaan ya, Iya. itu kayaknya harus jadi ini deh, notice ya buat teman-teman Iya, user. iya, iya. Nah, tuh guys Itu ya. sih lebih ke kayak gitu. Apakah nggak boleh nih bermain sosial media? Boleh, kita Boleh. juga main sosial media. Iya, Cuman oke. lebih memfilter aja, Bener. lebih ngelihat mana yang perlu diberikan reaksi atau enggak Iya. sih. gitu. Kalian kalau ngecek tuh sampai ke kolom search kan? Kita ngeceknya dari ini aja, dari profile. Oh, Kalau dikunci, profile ya aja. udah, Profile aja gitu. aman kalau profile. Iya. Kita kan nggak bisa ngeliat akunnya ya. Apalagi tadi yang resepsionis, wah itu profilnya harus bagus tuh. Yes. Instagramnya juga harus kayak Benar. Ini bisa nggak sih? ada gitu. sobat gini mau nanya, tapi Ya. gue mau ada yang nulis. Berarti kalau nggak punya skill dan personal branding nggak kerja dong? Iya. Betul. Bener. Iya. Apa yang mau Dan ini teman-teman bukan- tawarin ke perusahaan? Dan ini Elma, dan ini Gitu. bukan cuma di Indonesia, the world. Iya. Iya, The betul. world. Yang dibilang sama Desta. Mbak Desta tadi, Kak Desta tadi, Heeh. apa yang bokap gue bilang pas gue SMP, Iya, iya. right? Sama kan? Iya, Iya. benar. Gue SMP tahun 96, bokap gue udah bilang, lu ntar nggak butuh titel pada saat lu kerja. Iya. Betul. Lu cuma butuh satu skill, dalemin sampai gila. Betul. Satu aja. Iya, iya. Terus keluar tuh, gue lupa siapa ngomong di bukunya, dia bilang gini, in this world, lu cuma bisa dikenal sama satu hal. Ya. Nggak usah ngeliat yang lain, lu mau apa? Ahli serangga ya ahli serangga. Ya, gitu. spesialis. Spesialis. Iya. Spesialis gitu. Betul. Dan itu yang dicari, skill itu yang dicari gitu saat ini. Inline. Jadi kalau lu nggak punya skill dan nggak punya personal branding, lu nggak kerja. Ya memang Memang begitulah begitu. hidup. Memang Betul. begitu. Sekarang gitu. kalau gue selalu kayak gini. Sekarang lu balikin ya, siapa? Elma. Lu misalnya punya perusahaan, Iya. lu mau nggak hire orang yang nggak punya skill? Itu aja. Betul. Dan bayar dia UMR kali 12 bulan. Betul. 13. 13. 13 plus THR. Lu mau nggak bayar? Pasti jawabannya tidak. Enggak.
Karena kerja itu take and give teman-teman. Yes. Sobatgen. Ada yang Terima mau kasih. tanya? Ada siapa ini di line telepon? Ada Dira, selamat pagi Dira. Pagi Dira. Pagi Dira, ini posisinya lagi di mana Dira? Di kota mana? Oke. Kota besar kayaknya. Kota besar ya? Kota besar yang tadi kakak HRD sebutin. Oh, kita kan tadi nyebutin Ngawi sama Tulungagung. Medan. Iya. Ini di Cape Verde ya. Cabo Verde. Oke. Ini katanya lagi susah nyari karyawan nih ya. Betul, dibilang susah sih sebenarnya enggak ada. Oke. Tapi pilih-pilih. Coba jelasin ke Coba. Kak Dira. Coba jelasin. Jelasin background dulu ya. Kebetulan aku bagian HR. Kebetulan dulu aku di VC database, kemudian pilihku ke recruiter. Gitu. Well, kita company yang bekerja sebagai outsource, nangani klien-klien yang bergerak di bidang FMCG. Nah, Oke. jadi sebenarnya sama nih yang tadi kakak jelasin. Menerapkan 4 role itu tadi. Ya. Oke. Dari expert dan segala macam. Hmm. Dan karena kebutuhan kita adalah SDM yang memang kita akan ditempatkan di supermarket. Oke. Jadi mereka menganggapnya B aja. Gitu. Oh, I Oke. see. Yang, aduh, bu butuh banget di satu sisi yang anggap bahwa masih banyak outsource yang lain. Jadi sekarang banyak pun outsource, kita tidak menjelekkan outsource manapun gitu. Ya. Banyak outsource memang dari kontrak kerja dan sebagainya mereka tuh kayak langsung aja gitu loh, tidak secara legalnya masih kurang. Oke.